Aku akan membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait dengan kondisi BPD gitu ya. Satu hal yang perlu diketahui untuk BPD ini, aku sebagai seorang penyintas yang mengalami BPD juga gitu ya. Kondisi BPD ini unik. Kondisi BPD ini khas yang tidak ada di gangguan lain gitu. Jadi perlu banget untuk kita ngecek atau ngetes diri kita ke psikolog atau psikiater secara langsung, karena BPD ini tidak bisa didiagnosa dengan diagnosa mandiri karena ciri kepribadiannya sangat khas gitu ya, beda dari yang lain gitu. Jadi kondisi BPD ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami ambang gitu ya, antara dia gangguan psikotik atau dia gangguan neurotik. Apa sih gangguan neurotik itu? Gangguan neurotik itu gangguan dimana kita ngerasa takut atau khawatir terhadap sesuatu yang tidak terjadi gitu ya. Tapi hal itu disebabkan oleh hal yang pernah terjadi. Tapi gangguan psikotik itu gangguan yang betul-betul membuat kita takut tanpa pernah ada satu kejadian apapun gitu. Jadi BPD ini ada batas ambang gitu antara orang ini mengalami psikotik atau neurotik gitu. BPD ini singkatan dari borderline personality disorder. Nah, ini tuh perlu bener-bener pemeriksaan lebih lanjut dari psikolog maupun psikiater gitu. Jadi aku nggak bisa bilang tentang ciri-ciri BPD itu apa, karena ini sangat amat rawan untuk kalian melakukan self diagnose. BPD ini cukup kronis gitu ya, kalau mau dibilang kronis dalam kondisi gangguan ini cukup kronis gitu, nggak bisa dibilang gangguan yang ringan gitu. Jadi kalau kalian udah mengalami BPD ini, tentu kalian udah membutuhkan penanganan psikolog maupun psikiater. Jadi kalian nggak bisa melakukan self diagnose, karena self diagnose itu tidak akan memberikan kita solusi, tidak akan memberikan kita penyelesaian masalah, tidak akan membuat kita jauh lebih baik lagi. Jadi BPD ini sangat perlu penanganan psikolog maupun psikiater gitu ya. Jadi aku sarankan teman-teman yang mengalami ciri-ciri misalnya takut ditinggalkan gitu, mengalami ciri-ciri sangat mudah tersinggung gitu, mengalami ciri-ciri dimana kita sangat takut diabaikan, terus kita sangat marah ketika kita merasa tidak dianggap gitu ya. Tapi di kondisi tertentu kita bisa menjadi pribadi yang sangat baik, sangat pengertian gitu. Nah, baiknya teman-teman periksakan diri ke psikolog maupun psikiater gitu ya.